Bahasa Indonesia. Tema 8, subtema 3. Tentang apa? Mengidentifikasi lambang atau simbol. Anak-anak, pernahkah anak-anak berpetualang? Tahu nggak berpetualang? Berpetualang itu pergi kemana-mana mencari pengalaman. Jadi pergian. Nah, manfaat berpetualang yang pertama, dapat mengetahui keindahan suatu tempat. Yang kedua, mendapat pengalaman baru. Dan yang ketiga, belajar tentang banyak hal. Nah, saat kita berpetualang, banyak kita jumpai simbol atau lambang sebagai petunjuk jalan. Anak-anak berjalan dari rumah menuju ke sekolah pasti akan menjumpai rambu-rambu lalu lintas ya. Nah, itu merupakan simbol atau lambang. Nah, beberapa rambu lalu lintas. Yang pertama ada rambu perintah. Kemudian juga yang kedua ada rambu peringatan. Yang ketiga rambu larangan. Dan yang keempat adalah rambu petunjuk. Kita akan pelajari satu persatu. Sekarang kita pelajari tentang rambu perintah. Seperti apa? Rambu perintah memiliki ciri berbentuk lingkaran, berwarna dasar biru, dengan gambar atau tulisan berwarna putih atau merah. Rambu ini dipasang agar seorang pejalan kaki atau pengendara mobil motor terhindar dari kecelakaan. Contohnya ini. Nah, rambu perintah untuk jalan kemana, ke kiri, ke kanan, stop, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah rambu peringatan. Nah, rambu peringatan ini memiliki ciri latar berwarna kuning. Jadi dasarnya berwarna kuning dan gambar atau tulisan berwarna hitam. Dipasang sebagai peringatan agar pengguna jalan berhati-hati. Ini contohnya. Nah, berwarna kuning, dasarnya kemudian tulisannya atau gambarnya berwarna hitam. Berikutnya adalah rambu larangan. Apa itu? Nah, rambu larangan memiliki ciri warna dasar putih dan warna gambar atau tulisan merah atau hitam. Nah, dipasang sebagai tanda hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan atau untuk menjaga ketertiban. Contohnya seperti ini ya. Nah, dilarang parkir, ada dilarang mendahului, dilarang berbelok arah dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah rambu petunjuk. Nah, di sini rambu petunjuk digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi tertentu agar mempermudah pengguna jalan menemukan lokasi yang dituju. Misalnya mau ke rumah sakit, mau kemana begitu. Nah ini, oh sebentar lagi ada tempat ibadah masjid. Oh sebentar lagi ada rumah makan. Oh kalau ke kiri ke Simpang 5 atau ke Purwodadi, atau kalau kita lurus kita akan sampai ke kota lama atau kota tua. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Cahyo. Hari ini kita akan belajar PJOK di tema 8 subtema 3. Mari kita simak bersama-sama. Ya, anak-anak yang terkasih, kita akan belajar tentang permainan tradisional ya.
Indonesia itu memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional. Ada yang berkelompok, juga ada yang mandiri. Ya. Ada beberapa ya. Salah satu permainan tradisional di Indonesia itu adalah galasin atau orang biasa dengar dengan gobak sodor. Nah, itu aslinya berasal dari serapan bahasa Inggris go back to the door, tapi karena ada aksen Jawa yang melesetkan kata-kata itu menjadi gobak sodor. Nah, dan nanti kita akan membahas itu. Yang kedua ada permainan jala ikan dan permainan bentengan. Kita akan bahas ketiga permainan ini. Ya, anak-anak yang terkasih, kita akan bahas gobak sodor. Nah, anak-anak pernah melihat ya seperti gambar yang ada di samping ini. Nah, anak-anak itu adalah bentuk lapangan dari permainan gobak sodor ya. Bagaimana cara bermainnya ya, buatlah yang pertama garis penjagaan menggunakan kapur tulis. Garis membentuk lapangan segi 4. Lapangan tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Menjadi 6 bagian. Lalu buatlah garis di tengah lapangan. Garis ini sebagai tempat atau jalan kapten atau sodornya. Nah, buatlah 2 tim. Masing-masing tim terdiri dari 3 sampai 5 pemain. Nah, satu tim akan menjadi tim jaga dan tim lainnya akan menjadi tim lawan. Penentu tim dapat dilakukan dengan pengundian ya. Siapa yang main duluan itu harus diundi. Nah, anggota tim yang mendapatkan giliran jaga akan menjaga lapangan. Nah, tempat yang dijaga adalah garis horizontal, jadi menempel di garisnya, nah, tidak boleh keluar garis. Lalu kapten tim akan menjaga garis batas vertikal. Ya, kapten selalu berada di tengah, itulah namanya sodor. Nah, penjaga garis horizontal berusaha untuk menghalangi lawan, ya, atau penjaga garis horizontal dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Sentuh saja, maka lawannya akan dianggap gugur. Nah, tugas penjaga garis vertikal bertugas menjaga keseluruhan garis batas vertikal dari depan sampai ke belakang. Ya, garis vertikal merupakan garis yang terletak di tengah lapangan. Penjaga garis vertikal bergerak dari depan ke belakang atau sebaliknya. Nah, tim pemain harus berusaha melewati seluruh garis batas horizontal. Dari garis batas horizontal paling depan hingga paling belakang. Mereka juga harus kembali ke tempat semula. Ya, mereka harus dapat melewati penjaga tanpa tersentuh. Nah, itu untuk permainan gobak sodor. Tujuan permainannya apa? Yaitu permainan galasin atau gobak sodor ini diperlukan kelincahan. Untuk memenangkan permainan ini juga diperlukan kerjasama. Maka tujuannya apa? Ya, permainan ini untuk melatih kerjasama dan kelincahan dalam tim. Nah, mari kita lihat permainan yang kedua adalah permainan jala ikan. Ya. Nah, permainan jala ikan yang pertama, tentukan garis batas untuk bermain. Beri tanda dengan kapur ya. Jadi semuanya memiliki batas. Semua harus selalu berada dalam batas garis yang sudah ditentukan. Lalu tentukan 4 orang pemain untuk bertugas sebagai jala. Lalu sisa pemain akan bertugas menjadi ikan. 4 orang yang menjadi jala harus terus bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Lalu semua peserta dapat bergerak bebas dalam batas wilayah. Setelah dia berikan aba-aba, jaring dapat bergerak untuk menangkap ikan. Sebaliknya, ikan bergerak menghindar dari tangkapan jala. Nah, 4 ikan yang tertangkap dibentuk menjadi 1 jaringan tambahan. Dengan demikian, ini jaringan menjadi 2 buah. Jadi kalau ikannya sudah tertangkap, ikan menjadi jaring. 2 jaring itu terus bergerak menangkap ikan. Setelah mendapat 4 ikan, buat 1 jaring tambahan lagi, begitu seterusnya sampai ikan-ikan di kolam habis. Nah, ikan dalam jaring tidak boleh bergerak keluar. Ikan harus mengikuti gerakan jaring menangkap ikan lainnya.
ketiga adalah bentengan. Ya, mari kita lihat permainan bentengan. Cara bermainnya bagaimana toh? Yang pertama, pemain dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan minimal 4 orang. Setiap kelompok mempunyai benda yang dijadikan sebagai benteng. Bisa terbuat dari tiang, bambu, atau potongan batu bata. Setiap kelompok mempunyai kawasan kekuasaan yang disepakati di awal permainan. Nah, pemain yang memasuki kawasan lawan, jika tersentuh oleh pemain lawan, akan ditahan di sebelah benteng lawan dengan jarak sekitar 3-5 meter. Nah, pemain itu dapat kembali lolos jika pemain satu kelompok menyentuh kembali. Ya. Pemenang adalah kelompok yang berhasil menyentuh benteng lawan tanpa terkena sentuhan dari pemain lawan. Nah, ini adalah permainannya. Skor bisa ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Nah, anak-anak, mari kita lihat beberapa video permainan tradisional dari kupak sodor, lalu permainan menjala ikan, dan permainan yang terakhir tadi adalah permainan bentengan. Ya, mari kita simak. Fokuskan. Datang siap. Sakim, menolong. Siap, Sakim, mana Ica? Mepet, mana mepet? Mepet lagi, mepet. Siap ko, kalem ko. Nabrak bae. Mana? Siap, mana? Fokus, nah. Mana cenderung tinggi, layu. Ayo, mepet. Jan, mepet, Jan. Cip, mepet, Cip. Mepet. Mepet, Sak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Nah, bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kaliannya masih dalam keadaan sehat ya. Amin. Dalam pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang materi permainan tradisional atau permainan olahraga, yaitu menjala ikan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Ini merupakan permainan menjala ikan. Cara bermain menjala ikan adalah: yang pertama, membagi kelompok menjadi 2 bagian, yaitu kelompok penjala ikan dan kelompok yang menjadi ikannya. 2. Seorang guru menentukan batas kolam yang akan dijadikan tempat bermain. Jadi, lapangannya ada batasnya ya. Seperti yang kalian lihat, Bapak menggunakan lapangan badminton. Jadi, tidak boleh keluar dari garis lapangan badminton tersebut. Yang ketiga, kelompok ikan bebas berlari kemana saja untuk menghindari kelompok penjala. Yang keempat, kelompok penjala menangkap ikan dengan cara bergandengan tangan dan tidak boleh terputus. Yang kelima, apabila salah seorang kelompok ikan yang ketangkap atau keluar kolam, maka dianggap mati dan harus bergabung dengan kelompok penjala. Bagaimana? Seru kan permainan menjala ikan? Permainan ini bisa kalian lakukan di rumah.
Barusan Bapak telah menjelaskan tentang cara bermain menjala ikan. Sekarang Bapak akan menjelaskan tujuan dari permainan menjala ikan. Tujuan dari permainan menjala ikan adalah untuk meningkatkan kelincahan, kecepatan, kerjasama tim, menciptakan strategi, dan saling berinteraksi satu sama lain. Nah, bagaimana? Seru kan permainan tentang menjala ikan? Permainan ini bisa kalian lakukan atau kalian praktekkan bersama teman-teman kalian. Jaga terus kesehatan kalian, jaga kebersihan, makan makanan bergizi, serta tidur secara teratur. Dan jangan lupa video Bapak di like, share, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permainan tradisional bentengan diawali dengan menentukan tim dengan Home Pimpa Aleum Gambreng membagi tim putih dan tim hitam. Setelah terbagi, maka kedua kapten melakukan switch untuk menentukan siapa yang akan maju terlebih dahulu. Setelah ditentukan siapa yang maju, maka permainan dimulai. Tim dibagi dua menjadi 5 melawan 5. Kemudian satu pemain maju ke depan bergantian satu sama lain sampai ada yang terkena bahkan tertangkap di area benteng pertahanan lawan atau kawan, maka dia harus dibebaskan dengan cara menyentuh tangan kawannya. Dalam peraturan permainan bentengan, pemain harus menyentuh bentengnya sendiri dulu untuk maju ke depan. Jika lawannya maju juga, maka ada istilah tua dan muda. Ketika kalah tua, menyentuh pemainnya, maka pemain tersebut tertangkap ke benteng pertahanan sendiri. Tapi begitu pula sebaliknya, jika dia tua dan yang muda, maka dia harus mengambil lawannya ke benteng pertahanannya. Dalam permainan bentengan, dinyatakan pemenang atau mendapatkan poin apabila lawan tersebut menyentuh benteng pertahanan lawan tanpa terkena oleh lawannya. Maka dinyatakan poin atau kemenangan untuk tim tersebut. Nah, begitulah anak-anak permainan tradisional yang bisa Pak Cahyo sampaikan. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan Tuhan memberkati.